KTP Bapak tadi itu? 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Bukan. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. Bapak diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan Mohon. kebetulan Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah Saya kalian. di sana. Saya kemarin minta sama desa. Peduli, Pak. Kasih kami tempat. Masjid ada di sana. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. pelan-pelan. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sah Bapak mau apa sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Tapi Pak. buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Minggu. Pas dari hari Natal hari Iya, apa yang Bapak baru? ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustad, usah saya bicara punya sana. haji. Iya, nggak usah Saya sana. juga diucapkan, Ini Sol. batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak rugi enggak? Di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 orang jam, aja. Pak. 4 Kita jam. tidak Dan ini bukan mengkristenkan gereja, orang. kami hanya tempat. Coba, mana nih yang kemarin ngomongin soal lakum dinukum waliyadin? Bisa komentar nggak tentang ini? Baca dulu nih. Warga Cilebut Bogor beragama Kristen diduga dilarang merayakan ibadah Natal di rumah sendiri. Nih, kejadiannya di sini nih, di Kampung Batu Gede nih. Coba lihat. Nih, baca ya. Saling bantah sesama warga Cilebut tidak terhindarkan. Warga yang beragama Kristen merasa tidak diberikan fasilitas oleh kepala desa untuk beribadah. Sementara warga lainnya merasa keberatan. Rumah dijadikan tempat ibadah perayaan Natal. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya, yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak. Cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen, misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah.
orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi millennials, Gen Z, dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin.